Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan juga salam sejahtera untuk kalian semua. Jumpa lagi dengan saya, dosen di Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Saya mengampu mata kuliah pengembangan sumber dan bahan ajar. Tentunya kalian akan mendapatkan materi kuliah ini di semester genap. Dan tentunya sekarang saya akan membuka mata kuliah ini dengan materi sumber belajar ataupun juga hakikat sumber belajar. Pada intinya, sumber belajar ini menurut Association for Education, Communication, and Technology, sumber belajar adalah sumber-sumber yang mencakup tools, materials, device, setting, and people yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi sehingga memudahkan belajar dan dapat meningkatkan kompetensi. Sementara itu, menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, James Banks, seorang profesor bidang IPS dari Chicago University, mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam. Yang pertama adalah message atau pesan. Message atau pesan ini adalah informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people ataupun juga orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah misalnya dosen, guru, tutor, instruktur, pelatih, ataupun juga widya iswara. Yang ketiga adalah materials atau bahan. Materials atau bahan ini adalah perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide PowerPoint, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan lain macam sebagainya. Kemudian yang keempat ada device atau alat. Alat ini adalah sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyektor, slide, videotape recorder, dan lain-lain macam sebagainya. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, ataupun juga orang. Untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran yang terprogram atau modul, ataupun juga simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain macam sebagainya. Yang keenam berupa setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Kemudian, sumber belajar mempunyai peran yang penting dalam sebuah pembelajaran karena berfungsi yang pertama, membantu peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas peserta didik. Yang ketiga, menyajikan hal-hal dalam pembelajaran yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kemudian yang keempat, bisa memperluas wawasan dan pengetahuan peserta didik. Yang kelima, memberikan informasi akurat, faktual, terpercaya, dan baru. Yang keenam, membantu peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Dan terakhir yang ketujuh, membantu peserta didik untuk bisa memecahkan masalah sosial. Secara aturan, Permendikbudristek 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan, pada pasal 48 ayat 2 antara lain dinyatakan bahwa perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi, pertama, mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa. Kemudian yang kedua, dapat mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten,
dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Sedangkan pada peraturan berikutnya pada ayat ketiga Permendikbudristek 53 tahun 2023 dinyatakan bahwa penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi yang pertama adalah sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Berikutlah yang saya sampaikan tentang materi hakikat sumber belajar. Terima kasih atas perhatiannya pada sesi mata kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.